part 2. Please. Dan ini part 2-nya. Please. Salam dari Kalimantan Barat. Salam dari Sabah, Malaysia. Okay guys, siap. Let's go. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel, Musa bin Muhammadirin channel. Guys, dikatakan The History of Gayang Malaysia Part 2. Tapi sebelum tu, kepada subscriber yang baru saja masuk ke Musa channel, jangan lupa untuk memberi sokongan dengan menekan ataupun klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada views di luar sana yang sentiasa menyokong Musa channel daripada dulu sampailah pada masa kini, aku mengucapkan ribuan terima kasih. Mantap guys. Dan aku sentiasa mendoakan kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan, dijauhkan daripada segala wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction based on ada request salah seorang subscriber di luar sana, dan aku mengucapkan ribuan terima kasih sebab request untuk aku mereact di channel Hepotesa. Dan kalau kita tengok judul dia The History of Gayang Malaysia, ini adalah part kedua guys. Tapi apa-apa pun, jom mari sama-sama kita semak video ni. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya reaction mengenai video ni. Walaupun kalau kita tengok Gayang Malaysia Part 2 ni agak berat sedikit untuk kita bagi apa-apa reaction sebab dia melibatkan dia isu sensitif guys. Tapi apa-apa pun kita make it positif. Everything kita buat, kita mestilah buat yang janganlah kita melakukan satu perkara itu dengan dasar memecah belahkan. Kita buang jauh-jauh. Yang penting kita satukan untuk menjadi satu. Walaupun ideologi berlainan, tetapi kita mempunyai sepahaman untuk kita melakukan satu, mengikut landasan untuk kesefahaman dan juga saling bekerjasama di antara satu sama lain. Oke guys, apa-apa pun jom kita semak video ni. Hepotesa mempersembahkan Domino The History of Gayang Malaysia pada tahun 1960-an. 1960. Asia Tenggara diguncang dengan dua peperangan, yakni Perang Vietnam. Perang Vietnam. The new communist campaign in Vietnam continues. Just after midnight their time. It seems now more certain than ever that the bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate. Dan yang jarang diketahui oleh dunia, perang antara Indonesia dan Malaysia, atau sering disebut sebagai konfrontasi. Konfrontasi. Sukarno's military campaign against Malaysia began 1 year ago. President Sukarno has steadily built up his nation's armed forces. KKO. Once British troops are committed, Komitmen their daripada support pasukan Inggeris involves a good deal cukup more than the odd lebih helicopter dari dropping rations. pengiriman pembakaran The melalui Australians helikopter. too Australia pun have turut come pergi ke north utara to dan watch the coast mengawasi pesisiran and the serta niat intentions Indonesia. of Indonesia. Kedua negara memiliki alasan untuk mencurigai satu sama lain. Namun, pada tahun 1963, Indonesia mengumumkan untuk menyerang terlebih dahulu. Sejenak, Indonesia memiliki keuntungan jumlah populasi dan angkatan bersenjata yang dapat dengan mudah menaklukkan Malaysia. Tapi, Indonesia gagal mencapai hal tersebut. Mengapa? Operasi militer. Teknik, taktik, infiltrasi, subversi, subversion, sabotage. Konfrontasi total. Bangkalan militer asing dengan konfrontasi total. Konfrontasi, confrontations, perang dan resolusi. War and resolutions. Terima kasih kepada supporter kami. Bab 1. Konteks geopolitik. Dari segi korban jiwa, konfrontasi
memang tidak sesengit Perang Vietnam. Namun, hasil dari konflik tersebut akan sangat menentukan arah dari Perang Dingin. Indonesia serta Malaysia terletak di rute perdagangan penting, yakni di Selat Malaka dan Selat Sunda. Dan tidak seperti Vietnam, konfrontasi terjadi lebih dekat dengan negara persemakmuran, yakni Australia serta Selandia Baru. Selandia Baru. Faktor geografis ini menjadi bahan pertimbangan bagi Inggris serta AS untuk mewaspadai nasib kedua negara Asia Tenggara tersebut. Apabila keduanya jatuh ke tangan blok komunis, perdagangan internasional yang mengandalkan pelayaran dapat dengan mudah dikuasai. Atau, lebih parahnya lagi, negara persemakmuran lain dapat menjadi target empuk di kedepannya. Sementara itu, Indonesia justru khawatir bahwa posisi yang strategis ini malah menjadikan dirinya sebagai target dari imperialisme. Dalam hal ini, Malaysia bisa saja menjadi kaki tangan dunia barat yang hendak memecah belah Indonesia. Di tahun 1950-an, misalnya, Indonesia tengah melawan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Sumatera. Alih-alih membantu Indonesia, Malaysia malahan menampung beberapa pemberontak PRRI di negaranya. Lebih parah lagi, sekutu Malaysia, Inggris, secara aktif mendukung pemberontakan ini. Dengan pengalaman-pengalaman seperti ini, pemersatuan Malaysia dengan Sabah dan Sarawak ditolak sekuat mungkin oleh Indonesia. Ketika konfrontasi dikumandangkan pada tahun 1963, Indonesia baru saja merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Tentunya, pengalaman bertempur ini seharusnya menjadikan konfrontasi sesuatu yang mudah. Namun, ada satu masalah genting. Bab 2. Masalah dan hambatan. Militer Indonesia, khususnya Angkatan Darat, tidak menghendaki peperangan terbuka dengan Malaysia karena beberapa pertimbangan. Pertama, tidak seperti Irian Barat, Malaysia mendapatkan perlindungan dari Inggris dan negara persemakmuran lain. Perang terbuka dengan Malaysia tentu akan mengepung Indonesia di antara Inggris di utara, serta Australia dan Selandia Baru di selatan. Kedua, perang terbuka dengan negara-negara barat juga akan mendorong Indonesia untuk mencari bantuan ke negara komunis lain, seperti RRC dan Uni Soviet, dan hal itu akan menguntungkan kedudukan PKI dalam politik nasional. Namun, apabila TNI tidak menyerang Malaysia, reputasi militer dalam politik nasional dapat menurun. Lagi pula, militer juga khawatir akan banyaknya populasi etnis Tionghoa di Malaysia yang dicurigai memiliki hubungan dengan Partai Komunis Cina. Tanpa diketahui oleh TNI, Inggris pun sebenarnya enggan untuk berperang dengan Indonesia. Melihat betapa kacaunya dan banyaknya korban jiwa di Vietnam, Inggris merasa bahwa peperangan merupakan suatu hal yang harus dihindari. Apalagi kala itu dia sudah kehilangan banyak wilayah jajahannya. Bab 3. Living dangerously. Tanpa disadari oleh kedua pihak, militer Indonesia dan pemerintahan Inggris sebenarnya memiliki rencana yang sama. Keduanya akan tetap memperlihatkan komitmen mereka untuk menjaga kepentingan serta reputasi mereka. Namun, di saat yang sama, menghindari peperangan terbuka. Inggris hanya akan berfokus untuk mempertahankan wilayah Malaysia, sementara Indonesia akan menjaga intensitas serangan seminimum mungkin. Militer Indonesia juga melibatkan banyak milisi dan pasukan sukarela untuk mengurangi keterlibatan militer Indonesia. Salah satu dari milisi bentukan Indonesia adalah pasukan gerilya rakyat Sarawak atau PGRS dan pasukan rakyat Kalimantan Utara atau Paraku yang didominasi oleh etnis Tionghoa di Kalimantan. Pertempuran pun terjadi, meskipun tidak sebesar yang ditakuti oleh Inggris. Indonesia memiliki beberapa cara untuk menyerang Malaysia. British troops have been fighting in the so-called Indonesian confrontation. Indonesia's object is to overthrow the newly independent nation of Malaysia,
authorities using the classic methods of border infiltration and then subversion beyond. Pertama, serangan secara langsung di Tebedu, Tawau, Kalabakan, Sebatik, serta beberapa tempat di Kalimantan Utara misalnya, sering terjadi pertempuran antara Indonesia serta Malaysia yang dibantu oleh Inggris. Day and night, sentries are watching the Indonesian bank of a river from a secret observation post. Somewhere on the other side are rumored to be at least 500 well-armed troops. Namun, cara serangan secara langsung ini pun memiliki hambatan yang signifikan. Kalimantan yang dipenuhi dengan hutan yang masih lebat dan pembangunan yang masih terpusat jauh di Jawa sangat menghambat logistik dan persenjataan bagi pasukan di lapangan. Of a border which stretches for 1,000 jungle miles. Because of the closeness and the denseness of the jungle, which you feel is all around you, visibility is very seldom more than about 10 or 20 yards in the jungle. Lebih parah lagi, tidak ada peta yang mumpuni akan area operasi. Salah satu anggota TNI bahkan mengatakan bahwa satu-satunya peta Kalimantan yang diberikan bagi mereka hanyalah gambar yang disobek dari buku pelajaran sekolahan. Karena sering menghadapi kegagalan, Indonesia pun mencoba taktik lain, sabotase dan pengeboman. Taktik ini banyak dilakukan di Singapura. Serangan-serangan tersebut mendorong pemimpin di Singapura untuk mengecam tindakan Indonesia. Indonesia juga mencoba meyakinkan beberapa masyarakat Malaysia untuk melakukan revolusi di negaranya sendiri. Tetapi, hal ini tetap saja gagal karena kekurangan perlengkapan. Bab 4. Resolusi. Pada tahun Singapore is 1965, Singapura dikeluarkan dari Federasi Malaysia, yang berarti rencana untuk menggagalkan pembentukan Malaysia mulai membuahkan hasil. You see, the whole of my adult life, I had believed in Malaysian merger and the unity of these two territories. You know, as a people connected by geography, economics, and ties of kinship, would you mind if we stop for a while? Namun, Presiden Soekarno tetap tidak berhasil memenuhi ambisinya untuk mengganyang Malaysia. Telah terjadi percobaan kudeta di Indonesia. Dan dengan demikian, seluruh prioritas pemerintahan dialihkan ke dalam negeri. Meski kudeta ini digagalkan, kekuasaan Presiden Soekarno berkurang sangat signifikan sebelum akhirnya digantikan dengan Presiden Soeharto. Presiden Soeharto mengambil langkah yang berbeda daripada Soekarno. Dia berdamai dengan Malaysia dan berupaya mengakhiri konfrontasi. Dan pada tanggal 11 Agustus 1966, Indonesia dan Malaysia resmi berdamai. Periode konfrontasi pun berakhir. Bentukan Indonesia, PJRS dan Paraku. Mereka dibantai TNI dan suku Dayak 1967. Ribuan etnis Tionghoa yang tidak terlibat ikut dibantai oleh peristiwa berdarah ini. Peristiwa ini dikenal sebagai Mangkok Merah. Oh, di sejarah lagi guys, Mangkok Merah. Kedua marina ini menjadi dalang dalam pengoboman gedung McDonald. Harun dan Osman dihukum mati di Singapura. Pada tahun 1973, Perdana Menteri Lee Kuan Yew menghubungi Indonesia.
dan menaruh bunga di makam Harun dan Osman di makam pahlawan Kalibata. Indonesia dan Singapura berdamai semenjak itu. Guys, the history of Gayang Malaysia ni sebenarnya dia berlaku sebelum mau dekat-dekat Malaysia ni mau mencapai kemerdekaan, di mana kita dapat nampak bahawa Sabah dan Sarawak bergabung dengan Semenanjung membentuk Malaysia. Di sana bermulanya peristiwa the history of Gayang Malaysia. Dan juga kita di mana peperangan ni berlaku boleh dikatakan di area-area Borneo, di mana di persempadanan di antara Malaysia dengan Indonesia pada ketika itu. Di mana apa yang kita dapat nampak pada masa itu adalah Malaysia masih lagi di bawah jajahan pihak Inggeris, dan juga ada sebilangan daripada anasir-anasir komunis yang masih lagi meresap di kalangan masyarakat. Sebab kalau kita tengok pada masa itu pihak komunis pernah menjajah Malaysia, dan juga selepas itu barulah pihak Inggeris mengambil alih penjajahan, dan selepas itu barulah Malaysia mencapai kemerdekaan dengan bergabungnya Sabah Sarawak membentuk Malaysia, dan the history of Gayang Malaysia pun mula berlaku pada ketika itu. Di mana history Gayang of Malaysia ni berlaku di bawah pemerintahan Presiden Indonesia, iaitu Presiden Soekarno. Mungkin pada masa itu ada beberapa bahagian yang ketidakpuasan hati yang dapat dirasai oleh Presiden Soekarno pada ketika itu, apa yang telah berlaku di antara dua belah pihak. Dan kita dapat nampak bahawa mereka mengambil iktibar daripada apa yang berlaku di Vietnam pada masa itu, di mana konfrontasi yang berlaku di Vietnam banyak sekali terkorbannya nyawa diakibat peperangan konfrontasi yang berlaku di Vietnam. Jika mengelak daripada berlaku di antara Malaysia dengan Indonesia, jika berlaku peperangan di antara kedua belah pihak pada masa itu, sudah pasti banyak nyawa yang akan terkorban semasa peperangan itu kalau terjadi, guys. Nah, kita dapat nampak pada 11 Ogos pada 1966, selepas pertukaran ataupun peralihan kuasa daripada Presiden Soekarno kepada Presiden Suharto, di mana selepas sahaja Presiden Soeharto memerintah Indonesia pada ketika itu pada 11 Ogos 1966, di mana Indonesia melakukan perdamaian bersama dengan Malaysia. Dan selepas daripada itu Indonesia juga melakukan perdamaian bersama dengan Singapura. Dan kita dapat nampak daripada 1966 damainya Malaysia bersama dengan Indonesia, perdamaian itu sampailah pada hari ini, guys. Jangan lagi kita menimbulkan pecah belah di antara dua belah negara ini. Di mana kalau kita tengok negara Indonesia, negara Malaysia ini merupakan negara sebelah-sebelah aja, guys. Kita berjiran, dan ada juga yang mengargue, yang tidak sefahaman, yang menyatakan kita ni bukan negara serumpun. Dan apa-apa pun, guys, kita mengharap hubungan di antara Indonesia, Malaysia dan juga Singapura agar terus terjalin. Walaupun kita tengok ideologi yang tidak sama, ideologi yang berlainan, mungkin dipengaruhi oleh geopolitik dan juga faktor-faktor yang lain, tetapi apa yang kita perlukan adalah sefahaman, kerjasama untuk membentuk satu gugusan di landasan yang benar, guys, untuk membawa negara-negara ASEAN ini ke landasan sebaris ataupun lebih tinggi daripada negara-negara di luar daripada ASEAN. Dan apa-apa pun kita menjadikan perkara-perkara ataupun sejarah seperti Gayang Malaysia ini sebagai satu the moral of story untuk kita semua. Kita jadikan dia sebagai iktibar untuk kita, supaya kita jangan lagi melakukan perkara-perkara itu. Sebab kalau kita tengok apabila berlakunya peperangan, banyak perkara-perkara negatif ataupun banyak sekali yang feedback yang kita confirm ataupun pasti akan dapat, yang perkara-perkara yang tidak bagus, guys. Contoh macam hubungan diplomatik bersama dengan negara-negara yang lain akan terjejas, hubungan ekonomi, perniagaan, dan semualah akan mengganggu secara keseluruhan. Itulah implikasi daripada peperangan jika berlaku. Bukan sahaja melibatkan ramai pengorbanan jiwa, tetapi banyak lagi implikasi-implikasi yang besar akan masuk dan bisa membuat negara kita
menjadi down, menjadi mundur guys. Jadi kita jadikan dia sebagai iktibar dan kita ambil benda yang bagus, dan marilah kita sama-sama untuk kita membentuk negara Malaysia, Indonesia, Singapura dan negara-negara ASEAN yang lain. Kita bentuk satu jalinan kerjasama untuk kita membawa negara ASEAN ini ke landasan yang boleh dikatakan di persada dunia untuk kita mengangkat negara ASEAN ini guys. Oke guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information ataupun sedikit kita punya reaction mengenai the history of Gayam Malaysia. Itu adalah request salah seorang subscriber di luar sana, dan aku mohon maaf seandainya ada tersalah cakap, seandainya tersalah reaction, dan aku juga memerlukan reaction kalian semua. Jom komen di bahagian komentar di bawah reaction kalian mengenai video ini guys. Tapi apa-apa pun aku mengucapkan thanks so much untuk kepada semua yang menonton video aku, dan jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks so much for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.